Seorang kawan, saya masih SMA dulu, ya sekarang sudah bapak-bapak, itu mendapati buku yang diperuntukkan untuk anak-anak atau seusia anak-anak berjudul Kucing yang Lahir dari Bersin Singa. Katanya buku ini terdapat logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Buku ini berkisah tentang hikayat Nabiullah Nuh alaihissalam, persisnya kondisi di kapal besar Nabiullah Nuh. Lalu ia bertanya, "Kang, kira-kira sumbernya dari mana ini kisah seperti ini? Dan pandangan panjenengan bagaimana?" Begitu kira-kira tanyanya. Lalu saya cari, saya teliti, ternyata kisah tersebut paling tidak itu terdapat dalam 2 kitab induk dalam bidang tafsir Quran. Induk di sini maksud saya adalah kitab-kitab tafsir yang memfokuskan diri, yang mengkhususkan diri itu berwarna periwayatan atau biasa disebut bil ma'thur, at-tafsir bil ma'thur. Yang pertama, kitab tafsir yang kita pelajari ini kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, atau biasa disebut tafsir Ibnu Katsir. Persisnya di ayat ke-40 dari surah Hud. Dan kisah ini pula juga ditulis Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi bunyinya begini. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana abi qala haddatsana Abdullah ibnu Salih katibul Laits qala haddatsani Laits qala haddatsani Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari bapaknya namanya Aslam, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Lamma hamala Nuhun fis safinati." Ketika Nabiullah Nuh mengangkut makhluk hidup di kapalnya, min kulli zawjaini itsnain. Makhluk hidup ini diangkut secara berpasang-pasangan. Qala ashabuhu, di antara mereka ada yang mengatakan, "Wa kaifa yatma'innu aw tatma'innul mawashiyu wa ma'ahal asad." Bagaimana bisa tenang hewan-hewan ternak kita kan ya beserta singa, bersamai singa. Singa itu kan ya pasti akan memangsa yang paling dekat dengannya, yaitu apa? Hewan ternak. Masalah ini. Lalu untuk solusi atas masalah ini, fasallatallahu alaihil humma. Lalu Allah mengirim makhluknya yang namanya penyakit demam yang menimpa ke singa tersebut sehingga bisa tunduk dan merunduk. Fakanat awwal humma nazalatil ard. Ini adalah penyakit demam yang ada atau yang muncul di bumi. Thumma syakaul fa'rata. Kemudian problem lagi, yaitu mereka mengeluh soal al-fa'rah, tikus. Faqalu, mereka mengatakan, al-fuwaisiqatu tufsidu alaina ta'amana wa mata'ana. Tikus-tikus itu merusak makanan kita, berikut harta benda kita. Fa'awhallahu ilal asad fa'atosa. Kemudian Allah menurunkan kepada singa tersebut, mengilhamkan pada singa tersebut satu skenario, dia flu, fa'atosa, lalu bersin. Fa kharajatil hirratu minhu. Kemudian keluarlah kucing dari singa tersebut. Nah, ini bersin keluar kucing, begitu pemahamannya. Fatakhabba'atil fa'ratu minha. Karena ada kucing, maka tikus pun akan lari bersembunyi, takut dikejar kucing. Ini riwayat dari Al-Hafidh
Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian di dalam kitab Bil Ma'sur juga, tafsir Bil Ma'sur juga yang populer, yaitu kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir Bil Ma'sur karya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ini juga mengkhususkan diri atau berkarakter periwayatan-periwayatan. Bahkan kitab tafsir lain seperti Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Karim was Sab'il Mathani, atau disebut Tafsir Al-Alusi karena ditulis oleh Imam Syihabuddin Al-Alusi, yang ternyata karakternya tidak banyak periwayatan karakternya. Itu pun juga menukil atau meriwayatkan yang seperti ini juga, sebagaimana Ibnu Katsir tadi. Namun kedua kitab ini ya memberikan informasi tambahan. Apa itu? Wa akhrajal Hakimut Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Ada riwayat dari Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang sufi tapi konsen kepada bidang hadis. Punya kitab yang namanya Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Kitabnya Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Wa Ibnu Jaririn wa Ibnul Mundhir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syaikh an Ibni Abbas. Nah, muara daripada riwayat ini adalah Ibn Abbas. Qala, Ibnu Abbas mengatakan. Kalau sebelumnya kan yang qala yang mengatakan itu Rasulullah. Nah, yang ini riwayatnya ujung pangkalnya adalah sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala, lamma kana Nuhun fis safinati qaradal fa'ru hibalas safinah. Ketika Nabiullah Nuh tentu bersama pengikutnya di sebuah kapal, itu tikus itu ya suka menggerogoti hibalas safinah, tali temali kapal. Bahaya ini. Fasyaka dzalika ilallahi azza wajal. Lalu Nabiullah Nuh mengadukan masalah ini kepada Allah Ta'ala. Fa'awhallahu ilaihi. Lalu Allah memberikan wahyu kepadanya, memberikan ilham kepadanya. Untuk apa? Agar apa? Famasaha jabhatal asadi. Ya, kemudian Nabiullah Nuh ya mengelus-elus ubun-ubun singa. Jadi itu isi ilhamnya, lalu dilaksanakan. Fakharaja sinwarani. Kemudian keluarlah 2 ekor kucing. Nah, lalu ada masalah lagi. Wa kana fis safinati adhrah. Nah, ada problem lagi di kapal, yaitu persoalan kotoran. Baik itu kotoran hewan maupun kotoran dari manusia. Fasyaka Nuhun ilallahi fa'awhallahu ilaih. Kemudian Nabiullah Nuh pun melaporkan ini, ya berkeluh kesah kepada Allah akan problem ini, dan Allah pun menjawabnya dengan memberinya ilham. Agar apa? Famasaha dzambal fil, ya agar mengelus-elus ya pantat gajah, pantatnya dilus-elus. Kemudian Nabiullah melakukan itu. Fakharaja khinzirani. Kemudian keluarlah 2 ekor babi. Fa'akala al-azrata. Kemudian kedua babi ini lantas memakan seluruh kotoran sehingga hilanglah kotoran itu. Ini solusinya. Nah, ini riwayat paling tidak mewakili ya sebagai rujukan dari buku yang diterbitkan atau buku yang ada logonya tadi itu, yang ada logonya Kementerian Pendidikan tadi, yang berjudul Kucing Lahir dari Bersin Singa. Paling tidak saya asumsikan dari riwayat ini. Nah, penjelasannya adalah adapun riwayat pertama ya, yang dari Ibnu Abi Hatim ini, itu riwayat yang satu-satunya marfu'. Marfu' itu maksudnya riwayat yang disandarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat ini dinilai bermasalah, dhaif.
Di mana titik dhaifnya? Yaitu pada rawi yang bernama Aslam. Jadi Aslam ngaku mendengar dari Rasulullah. Aslam mendapatkan dari Rasulullah, katanya begitu. Nah, ini problemnya. Memang betul di dalam kitab-kitab tarjamah, dalam kitab-kitab biografi, Aslam itu hidup sezaman dengan Nabi, sezaman. Tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Lawang ia datang ke Madinah sebagai tahanan dan dibebaskan oleh Umar itu baru pada tahun 12 Hijriah. Yakni 12 Hijriah itu Nabi sudah wafat, sudah meninggal. Lalu kapan ketemunya? Kapan mendapatkan hadis dari Nabi? Nah, ini problemnya. Kemudian biografi ini sangat lengkap diceritakan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Oleh karena itu, maka riwayat ini disebut mursal. Mursal itu alias ada keterputusan di transmisi keguruannya, yaitu dari generasi sahabat ke Nabi. Jadi ada lubang di area level sahabat. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Jadi ada lubang, ada problem di level sahabatnya itu sakot, hilang, bermasalah. Itu riwayat Ibnu Abi Hatim. Adapun riwayat yang lain, yang terakhir tadi, ya, yaitu yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Jadi yang mengatakan itu Ibnu Abbas, sehingga disebut mauquf karena sahabat. Kami tidak mendapati sanadnya atau alur transmisinya secara lengkap. Jujur saja nggak dapat kita yang sanadnya atau transmisinya secara lengkap nyambung sampai Ibnu Abbas, nggak dapat. Yang kami dapatin ya cuman seperti yang termaktub dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dan tafsir Al-Alusi itu saja, yaitu hanya kita dapetin Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnul Mundir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh, an Ibnu Abbas. Cuman itu saja. Jadi sanad dari orang-orang tersebut yang sampai nyambung ke Ibnu Abbas kita nggak mendapati. Nah, itu hasil yang kita bisa teliti. Kemudian perlu juga dijelaskan di sini bahwa ada seorang ulama peneliti juga yang bernama Abu Syuhbah. Itu memasukkan cerita ini dalam kategori Israiliyat. Jadi Israiliyat itu kisah-kisah umat atau nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, umat terdahulu, umat yang tidak valid dari Nabi Muhammad dan bahkan ditengarai berasal dari sisipan tradisi ahli kitab. Jadi tradisi Yahudi Nasrani itu disisipkan. Nah, sebagaimana bisa dibaca di kitab Al-Israiliyat fi Kutubit Tafsir karya Imam Abu Syuhbah ini. Dan gara-gara cerita ini ya itu ditengarai menjadi bahan nyinyiran dari saintis yang ateis. Nyinyiran begini, orang Islam itu mengingkari teori sains yang ilmiah, yaitu evolusi dan keterkaitan manusia dengan monyet. Itu diingkari. Anehnya mereka itu mengimani sabda Muhammad bahwa singa bersin memunculkan kucing. Jadi bersinnya singa menghasilkan atau melahirkan, mewujudkan kucing. Mah diimani. Mana orang Islam itu? Nah, itu nyinyirannya. Oleh karena itu, bagi sebagian orang Islam, cerita ini dianggap ya memperburuk citra Islam, kotoran lah, memperburuk citra. Nah, itu problemnya. Nah, dari penjelasan ini saya punya pendapat ini pendapat pribadi, sharing ilmu saja, bisa sepakat bisa tidak, bahwa hadis mursal itu masuk kategori dhaif, lemah, tapi lemah yang biasa karena inqita, terputus. Nah, riwayat lemah semacam ini tidak bisa dijadikan dasar dalam hal akidah dan hukum syariat halal haram, nggak bisa. Lalu bagaimana dengan kisah ini? Nah, tergantung yang memahami. Gimana pemahamannya? Paling tidak ada dua pemahaman. Yang pertama, riwayat ini jika dipahami sebagai keterkaitan dengan akidah, penjagaan akan iman, ya, maka riwayat ini nggak bisa jadi dasar.
Kalau pemahaman akan kisah ini masuk kategori akidah, masuk kategori penjagaan iman, penjagaan pemaknaan ayat suci, nah nggak bisa jadi dasar. Tetapi yang kedua, bila riwayat ini atau kisah ini dipahami ya hanya sekedar cerita masa lalu, cerita umat terdahulu, unik, diambil hikmahnya baik-baik saja, dan ini dianggap nggak masalah lah, nggak mengusik nama baik Islam lah, maka tidak apa-apa menggunakan cerita ini, nggak apa-apa. Kalau pemahamannya ini, sebab levelnya toh mursal. Mursal itu lemah biasa, nggak sampai level palsu, maudhu, atau munkar, atau matruk, nggak sampai level itu. Baru mursal biasa. Nah, oleh karena itu, bagi saya pribadi ini cerita unik dan hiburan, atau bahasa Arabnya tasliyah, biasa saja. Menurut saya nggak terkait dengan akidah atau hukum syariat halal haram, nggak terkait itu, dan saya juga tidak mengait-ngaitkan, tidak akan mengaitkan dengan pola pikir benar versus salah, fakta versus fiksi. Ya anggap aja cerita biasa, cerita unik untuk hiburan, seneng-seneng aja, biasa saja. Ya saya mengikuti sebagaimana saran Rasulullah SAW. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jadi kalau cerita-cerita umat terdahulu yang bisa jadi bersumber dari ahli kitab, Yahudi Nasrani yang ahli kitab itu, ya, jangan mempercayainya, juga jangan pula mendustakannya. Lalu bagaimana? Biasa-biasa saja. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Sebagian riwayat Imam Bukhari. Itu saran dari Rasulullah. Jadi anggap aja cerita biasa. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pilihan ada pada Anda. Kebenaran sejati ya hanya milik Allah Ta'ala.